Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Alhamdulillah ini pertemuan ke-7 kita di kitab ini. Kita masih melanjutkan pembahasan al-mu'rab wal mabni. Sekarang beliau sisa satu yang mabni, yaitu huruf. Setelah itu beliau akan masuk dalam semua isim yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Jadi kitab ini tidak ada judul ma'rifatu alamatil i'rab, tapi langsung digabungkan di bab mu'rab dan mabni. Sisa 2 bait mabni khusus huruf. Setelah itu beliau akan masuk ke pembahasan kata yang mu'rab. Kata beliau rahimahullah di bait yang ke-21, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakkana wa minhu du fathin wa du kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Kata beliau wa kullu harfin, dan semua huruf mustahiqqun lil bina, berhak untuk dimabnikan, artinya seluruh huruf mabni. Iya. Wal aslu fil mabni ayyusakkana, kemudian beliau jelaskan asal dalam mabni itu disukun. Asal mabni itu mabni di atas apa? Sukun. Wa min hudu fathin, di antaranya ada yang mabni di atas fathah. Wa du kasrin, di antaranya juga ada yang mabni di atas kasra. Wa dham, dan di antaranya ada yang mabni di atas dhamma. Ka aina amsi haitsu, seperti aina ini yang mabni di atas fathah. Amsi mabni di atas kasra, haitsu mabni di atas dhamma. Wasakinu kam, dan yang mabni di atas sukun seperti apa? Kam. Mudah sekali, tidak ada sulitnya 2 bait ini. Kata beliau rahimallahu taala, al hurufu kulluha mabniyah, huruf seluruhnya mabni. Karena la ya'tawiruha ma taftakiru fi dalalatiha alaihi ila i'rab. Karena dia la ya'tawiruha, tidak butuh kepada apa yang dibutuhkan dalam menunjukkan atasnya kepada i'rab. Karena sebuah kata akan menunjukkan apa maknanya kepada i'rab. Itu kata mu'rab. Nah, misalnya gini, daraba Zaid kalb. Daraba Zaid kalb. Yang memukul ini siapa? Kita butuh i'rab. Antum harus nampakkan daraba Zaidun kalban. Berarti butuh i'rab. Nah, butuh diiktiwar, dinampakkan oleh siapa? I'rab. Paham ini? Sementara huruf tidak butuh kepada i'rab untuk menampakkan apa? Maknanya. Misalnya antum katakan min baitin. Tidak perlu antum bilang min ini apa i'rabnya supaya ditahu apa maknanya. Antum pahamin? Ini kalau huruf. Tidak butuh diterangkan oleh i'rab maknanya. Lihat kata beliau, nah, aku minad darohim. Lihat, saya mengambil sebagian dari dirham. Kata sebagian, apakah itu karena di i'rab? Nampak maknanya? Kata beliau, at-tab'id, makna at-tab'id sebagian. Pada kata min itu, mustafadun min lafdi min. Itu diambil dari lafaz min. Bidunil i'rab, tanpa antum i'rab. Paham bedanya? Coba dibedakan dengan lafaz tadi. Daraba Zaid kalb. Untuk mengetahui siapa yang memukul, butuh i'rab. Anggaplah, oh antum bilang mungkin kalb kan tidak memukul. Dia menggigit. Kita contohkan yang lain misalnya. Daraba Musa Isa. Nah, daraba Musa Isa. Antum tahu siapa yang memukul ini dengan apa? I'rab. Beda dengan huruf. Tidak butuh pada i'rab untuk menunjukkan maknanya. Seperti baru contohkan ini min. Sama dengan ala juga. Misalnya antum bilang, antum katakan contoh misalnya atau irotu alal gusni, burung di atas pohon. Kata ala bermakna istilah. Itu tidak diambil dari i'rab, tapi diambil dari makna apa? Ala, begitu. Tanpa di i'rab pun antum sudah tahu maknanya di atas.
Maknanya di atas. Itu kata beliau rahimahullah. Wal aslu fil bina yakuna ala sukun. Asal dalam mabni di atas sukun. Kenapa? Li'annahu akhaffu minal harakah. Kan dia lebih ringan daripada harokat. Makanya dia asalnya itu. Wala yuharrakul mabni illa li sababin. Dan yang mabni tidak diharokati kecuali ada sebabnya. Maksudnya yang mabni di atas sukun tadi tidak diharokati kecuali apa? Ada sebabnya. Katakhallusi min iltiqa'is sakinain. Seperti untuk terlepas dari ketemunya dua sukun. Misalnya min ketemu dengan al-bait, minal baiti. Hah? Iya kan? Tidak diharokati kecuali dengan ketemunya dua sukun. Wa qad takunul harokatu fathatan. Kadang harokatnya fathah ka aina wa qoma wa inna. Seperti aina, koma, dan inna. Aina, contoh untuk penulis tadi, contoh di matan. Wa qad takunu kasrotan, kadang dia kasroh, ka amsi wa jairi. Seperti amsi dan jairi. Jairi, apa maknanya jairi? Ya, huruf jawab katanya dibawa, bimakna na'am. Jair itu sama dengan na'am. Catatan di bawah, nomor 1. Jair, harfu jawabin bimakna na'am. Huruf jawaban bermakna apa? Na'am. Ya kan? Jadi biasa kita tahu kan na'am. Bisa juga dipakai apa? Jair. Tapi kasroh, mabni di atas kasroh. Wa qad takunu dhammatan, kadang mabni di atas dhamma ka haitsu, seperti haitsu. Wa ismun, haitsu ini isim. Wa mundu wa harbun. Dia harf id jarur tabih kalau antum menjer dengannya. Ya, kalau antum apa? Menjer dengannya. Wa amma sukun, panah adapun sukun maka contohnya kam, wadrib, wa ajal. Ya, kam isim, idrib fiil, ajal huruf. Wa ulima mimma masalna bih. Diketahui dari apa yang kami contohkan dengannya. Anal bina alal kasri wa dom. Bahasanya mabni di atas kasro dan dom la yakunu fil fiil. Tidak ada pada fiil. Mabni di atas kasro dan dom tidak ada pada fiil. Bal fil isim wal harf. Bahkan itu cuma ada pada apa? Isim dan huruf. Wa annal bina alal fathi abis sukun yakunu fil ism wal fiil wal harf. Dari yang belum contohkan. Bahasanya mabni di atas fathah atau sukun ada pada isim, ada pada fiil, dan juga ada pada harf. Kenapa? Contohnya tadi yang 3. Kam, wadrib, wajal. Kam untuk isim, wadrib untuk fiil, ajal untuk apa? Huruf. Jelas itu? Ini tambahan faedah dari beliau rahimahullah ta'ala tentang mabni. Menjelas seluruh huruf mabni. Ada mabni dan dhamma, ada yang sukun, ada yang fathah. Ada juga yang kasroh. Kemudian di antara fiil ada yang mabni, di antara isim ada yang mabni. Sudah lewat sebenarnya kalau isim fiil sudah lewat. Ini huruf. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah di bait berikutnya, waraf awan nasba ja'alan i'raban lismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama khussisal fi'lu bi an yanjazima. Tarfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur wajazim bitaskinin wa ghairu ma dukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Ini i'rab dan jenis i'rabnya dulu. Kata beliau warraf'a, dia dinasab dengan ij'alan. Maksudnya ij'alan ar-raf'a wan nasba. Jadikanlah rofa dan nasab i'roban lismin. I'rob untuk isim. Wa fi'ilin dan fi'il. Karena berserikat antara isim dan fi'il, rofa dan nasab. Ya kan? Isim ada yang dinasab, isim ada yang dirofa. Sebagaimana fi'il ada juga yang dinasab dan dirofa. Nahu lan ahaba. Contohnya lan ahaba. Alifnya itu bukan dengan penghilangan nun ya. Ini nasab ini. Alifnya alif itlaq untuk wazan syair. Iroba lan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jar. Kemudian isim sungguh dia telah dikhususkan dengan jar. Artinya jar khusus untuk isim. Kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Sebagaimana fi'il juga telah dikhususkan dengan dijazm.
Farfa bidhammin, maka rofalah dengan dhammah. Alamat asal rofa adalah apa? Dhammah. Wansiban fathan, nasablah dengan fathah. Wajur dan jurlah kasron dengan kasroh. Ini alamat asal namanya. Kalau rofa itu dengan dhammah, nasab itu dengan fathah, jar itu dengan kasroh. Kadikrullahi abadahu yasur. Seperti zikrullahi abadahu yasur. Dikru, ya, dhammah. Allahi mudhafun ilaih, kasroh, abdahu mansub. Kan contohnya kan? Ini alamat asal. Wajazim bitaskinin, jazamnya dengan sukun. Karena alamat asal untuk jazam adalah siapa? Sukun. Wa ghairu madukir, dan selain apa yang disebutkan tadi itu semuanya. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, sukun, jazam dengan sukun. Selain itu, yanubu disebutkan dengan alamat apa? Niabah. Alamat pengganti. Alamat pengganti. Nah, ja'a aku Bani Namir. Seperti ja'a aku Bani Namir. Contohnya aku alamat rofanya dhammah. Alamat rofanya waw. Niabatan ani ad-dhammah. Bani jar. Alamat jarnya apa? Hah? Alamat jarnya ya. Naiban kasroh. Kan begitu maksudnya. Jadi intinya selain tadi itu yang disebutkan, dhammah untuk rofa, fathah untuk nasab, kasroh untuk jar, sukun untuk jazm, maka alamat apa? Pengganti. Kata beliau rahimallahu anwa'ul i'rab arba'ah. Jenis i'rab ada 4. Ar-raf wa nasb wal jar wal jazm. Rafa, nasab, jar dan jazm. Amma rafa wa nasab fa yashtariku fihi mal asmaul af'al. Adapun rafa dan nasab maka berserikat pada keduanya isim dan fi'il. Nah Zaidun yakumu wa inna Zaidan lan yakuma. Wa amal jar fa yaqtasu bil asma. Adapun jar khusus untuk isim. Nah bi Zaidin. Wa amal jazm fa yaqtasu bil af'al. Adapun jazm khusus untuk fi'il. Nah lam yadrib. Contohnya lam yadrib. Mudah. Wa rafu yakunu bid dhammah. Rafa itu bisa dengan tanda dhammah. Wa nasbu yakunu bil fathah, nasab dengan tanda fathah. Wal jar yakunu bil kasroh, jar dengan kasroh. Wal jazm yakunu bis sukun, jazm dia terjadi dengan tanda sukun. Wa ma ada dzalik yakunu naiban anhu. Selain itu ada pengganti darinya. Kama nabatil wawu anid dhamma fi ahu. Sebagaimana wawu menggantikan dhamma pada kata ahu. Wal ya anil kasroh fi bani. Ya menggantikan kasroh pada kata bani. Wa min qawlihi, dari ucapan penulis tadi, ja'a aku Bani Namir. Wa sayadkuru ba'da hadza mawadi' niyabah. Beliau akan sebutkan setelah ini tempat-tempat yang terjadi padanya apa? Alamat pengganti. Mudah, lanjut lagi. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya'in ma minal asma'i asif. Mudah sekali, ini bab alamat i'rab ini. Sudah kita, ini makanan sehari-hari kita. Nah, dan belum artikan lagi rofa itu apa, nasab itu apa. Ini buku udah tinggi. Tidak perlu lagi dibilang rofa itu apa artinya rofa. Di buku dasar saja dibilang rofa itu perubahan dikhususkan tandanya dhammah atau apa yang menggantikannya. Tidak perlu lagi itu. Ini sudah tinggi kita. Iya. Kata beliau rahmatullah, warfa' biwawin. Rofalah dengan waw. Wansibanna bil alif. Nasabkanlah dengan alif. Wajrur biya, jarkanlah dengan ya. Yang pernah antum tahu siapa yang begini alamat? Hah? Di asma'u al-khamsah atau yang disebut asma'u sittah. Antum paham kan? Kan belum bilang. Sekarang ini jadi belum tak bahas satu-satu ya. Kalau di buku-buku sebelumnya kan alamat rofa. Dah, alamat rofa ada sekian tempat-tempatnya. Enggak, di sini langsung sekaligus saja. Langsung rofa nasab jar kalau isim. Kalau fi'il rofa nasab jazm. Adom bisa pahamin. Nah, sekarang belum bilang warfa biwawin. Wansibanna bil alif. Rofalah dengan waw dan nasablah dengan alif. Wajrur biya. Jarlah dengan ya. Yang begini pasti kita sudah tahu. Dia asma'u sittah. Belum bilang ma minal asma'i asif. Apa yang merupakan isim yang saya akan sebutkan.
yang saya akan sifatkan. Maksudnya di bait berikutnya. Beliau akan bilang. Iya, bait-bait berikutnya ini tentang Asmaul Sittah. Syarah, kata beliau rahimahullah, syara'a fi bayani ma yu'rabu bin niyabah. Amma sabaqa dzikruhu. Maka beliau memulai dengan menyebutkan, menjelaskan apa yang di-i'rab dengan alamat pengganti dari apa yang telah selewat penyebutannya. Wal muradu bil asma'il lati sayasifuha, dan yang diinginkan dengan isim yang beliau akan sifatkan, akan sebutkan al asma'us sittah. Wahya ab wa ak wa ham wa han wa fu wa du malin. Iya, wa du malin. Fahadihi turfa'u bil wawi. Maka ini diropa dengan waw. Nah, ja'a Abu Zaidin. Wa tunsabu bil alif, nah ra'aitu abahu. Wa tujar bil ya, nah marartu bi abihi. Wal masyhur annaha mu'rabatun bil huruf. Dan yang dikenal dia di-i'rab dengan apa? Huruf. Maksudnya ropa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan apa? Iya. Fal waw naibatun anid dhammah. Itu waw pengganti dari dhammah. Wal alif naibatun anil fathah, alif pengganti dari fathah. Wal ya naibatun anil kasrah. Ya adalah pengganti dari kasrah. Wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi al-musannif biqouli. Inilah yang diisyaratkan oleh penulis dengan ucapannya warfa biwawin ila akhir bait, sampai akhir bait. Tapi antum akan heran apa yang Ibnu Aqil kuatkan. Itu hanya belum bilang yang masyhur dia di-i'rab dengan huruf. Belum bilang. Itu dipilih oleh Ibnu Malik. Tapi Ibnu Aqil bilang wahada. Setelah itu beliau bilang wahadal ladzi asyara ilaihil musannif biqoulihi warfa biwawin sampai akhir wasahih annaha mu'rabatun bi harakatin muqaddaratin. Tapi yang benarnya kata Ibnu Aqil, dia di-i'rab dengan harokat yang disembunyikan. Alal wawi wal alif wal waw wal ya. Jadi ja'a abuk marfu dengan dhamma muqaddar alal wawi. Ra'aitu abad mansub dengan fathah muqaddar alal alif. Nah, marartu bi abi majrur apa? Bil kasrati muqaddar alal ya. Begitu dia i'rab. Farraqu bi dhammatin muqaddaratin alal wawi. Wa nasbu bi fathatin muqaddaratin alal alif. Wal jaru bi kasratin muqaddaratin alal ya. Fala hadzal madhab as-sahih lam yanuk syai'un an syai'in mimma sabaqa dzikru. Maka di atas madhab yang benar ini kata beliau menurut Ibnu Aqil. Nah, ini pendapat yang beliau kuatkan. Jadi beliau beda dengan matan. Kalau Ibnu Malik itu alamat rofanya dengan huruf. Tapi Ibnu Aqil menguatkan yang beda. Yaitu kata beliau di atas madhab yang sahih ini lam yanuk syai'un an syai'. Sesuatu tidak menggantikan sesuatu. Mimma dzakara mimma sabaqa dzikru, dari apa yang telah lewat penyebutannya. Artinya tidak ada dibilang waw menggantikan dhammah, alif menggantikan ya, alif menggantikan fathah, ya menggantikan kasroh. I'rabnya seperti antum i'rab isim maksur. Apa antum i'rab isim maksur? Kan misalnya ja'al fatah. Itu akan bilang apa? Dhamma muqaddaro. Ya, ra'aitul fatah. Fathah muqaddaro. Marartu bil fatah. Kasrah muqaddaro. Sama ini. Cuman bedanya kalau isim maksur selalu di atas alif. Muqaddaro alal alif. Kalau ini muqaddaro alal wawi. Berarti kalau pas muqaddaro alal alif waw ya kan begitu. Beda-beda. Terus berarti nanti mana min dzurriyyah beda juga. Kalau waw berarti mana min dzurriyyah tiqol. Kan asalnya abuwu. Paham gak ini? Abuwu. Kan begitu? Tiqol. Kalau ya mana min dzurriyyah tiqol. Kalau alif mana min dzurriyyah adur. Itu di atas madhab yang dipilih oleh siapa? Ibnu Aqil. Ya terserah antum mau pilih yang mana. Mau di Ibnu Aqil atau di Alfiyah Ibnu Malik. Iya. Kemudian kata beliau rahmallah, min daka du in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana
Ini yang beliau janjikan tadi, akan beliau sebutkan. Min dakat termasuk hal itu, maksudnya termasuk isim tadi yang diropa dengan waw dinasab dengan alif dija dengan ya. Min dakat termasuk hal itu adalah du in suhbatan abana. Kalau dia abana suhbatan, kalau dia menjelaskan makna sahib. Karena du ini bisa bermakna mausul. Tapi syarat dia du di i'rab dengan i'rab ini mu'rab dengan waw ropa alif nasab ya jar in suhbatan abana. Kalau dia menjelaskan makna sahib, pemilik, du malin pemilik harta. Wal famu termasuk juga hal itu adalah al famu. Ya kan? Al famu. Tapi ada syaratnya. Aitul mimu minhu bana. Ketika al mim bana minhu. Mim kosong darinya. Pisah darinya, hilang darinya. Karena kalau dibilang famu alamatnya dhahir. Ada famun roitu faman marortu bi famin. Syarat dia di-i'rab dengan asmaul sittah kalau apa? Tidak ada apanya? Tidak ada mimnya. Fu. Ja'a fuk. Roitu fuk. Roitu fak. Marortu bi fik. Mudah ini untuk du dan fam. Minal asma'il lati turfa'u bil wawi. Termasuk isim yang diropa dengan waw. Wa tunsabu bil alif. Dan dinasab dengan alif. Wa tujar bil ya. Dija dengan ya. Du wa fam, du dan fam. Lakin ya akan tetapi yustarotu fi du ya. Jadi kalau antum lihat tadi belum katakan sohinya muqaddar kan, tapi di bawahnya belum ikut Ibnu Malik. Anda bisa pahamin karena harus dijelaskan sesuai dengan yang dimakan. Termasuk isim yang diropa dengan waw dinasab dengan alif dija dengan ya du dan fam. Akan tetapi dipersyaratkan pada du antakuna bimana sahih. Harus dia bermakna apa? Sahih. Nah ja'ani du malin. Sahih mal. Iya. Saya kemarin dapat faedah dari Ustaz Dul, dia bilang untuk du saya tidak contohkan du malin tapi du ilmin. Karenanya ngapain kita bahas-bahas mal? Harta. Tapi ini kan contoh ulama bahasa selamanya selalu mal. Dumal. Paham kan? Iya. Jadi dumal. Jani dumalin. Sahib mal maknanya. Wa huwal muradu bi qoulihi in suhbatan abana. Ai in afhama suhbatan. Kalau dia ya in ufihima bisa juga begitu. In ufihima suhbatan. Kalau dipahami itu bermakna apa? Suhbatan. Wa hatarja bidzalika dan keluar dari hal itu andu atau iya. Keluar dengannya du to'i. Karena du to'iyah du mausulah. Karena du bermakna mausulah atas logonya siapa? Logonya orang-orang apa? To'i. Logo to'i. Ya kan sebagaimana di Mutamimah sudah disebutkan, di Qatrun Nada juga sudah disebutkan. Fa innaha la tufhamu suhbatan. Karena kalau dunya to'i tidak dipahami darinya apa? Suhbah. Iya, dia bilang. Iya. Tapi bermakna apa? Bal huwa bimakna alladhi. Karena du to'i bermakna apa? Alladhi mausul. Ya, du isim mausul bermakna alladhi menurut orang-orang to'i. Iya, fala takunu mithlu di bimakna sahib. Maka dia tidak sama dengan di yang bermakna sahib. Bal takunu mabniyah, bahkan dia akan mabni, ya kan? Karena isim mausul hukumnya apa? Mabni. Wa akhiruhal waw raf'an wa nasban wa jarra. Akhirnya waw selalu waw rafa nasab dan jar. Nah, ja'ani du koma wa ra'aitu du koma wa marartu bi du koma. Jelas itu kan? Pembahasannya selalu du. Wa minhu qauluhu, di antaranya perkataan mereka, fa imma kiramun musiruna lakituhum fahasbi min du indahum makafaniya. Mana dia sahihnya? Min du. Dipakaikan apa? Du. Padahal min. Dipahami ini kan? Jelas. Wa kadzalika yustaratu fi rabil fam.
Demikian pula dipersyaratkan pada i'rabnya fa. Bihadihil ahrufi, dengan huruf-huruf ini, zawalul mim, hilangnya apa? Mim, minhu, darinya. Nah, hadafu wa ra'aitu fa wa nadartu ila fi. Wa ilahi asyara biqaulihi, dan kepadanya diisyaratkan dengan ucapannya wal famu haitul mimu minhu bana. Al fam, ketika mim darinya bana. Ya, ai infasalat minhul mim, ketika mim terpisah darinya. Ai zalat min, yaitu hilang darinya. Hilang darinya. Fa illam, ya, tazul minhu uriba bil harokat. Kalau dia tidak hilang darinya, karena dia dari zala yazulu, ya, kalau dia tidak hilang darinya, ya, bil maka uriba bil harokat, maka dia di-i'rab dengan apa? Harokat. Nah, ada famun waro itu faman wa nadartu ila famim. Jelas berarti ya? Selesai. Kemudian lanjut ya. Iya, mumpung muda kan. Kata beliau rahimahullah, dua bait berikutnya, abun wa akun wa hamun kadaka wahan wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Abun akun hamun kadaka wahanu wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Wa fi abin wa taliyaihi yandur wa qasruha min naqsihinna asharu. Kata beliau rahmallah, abun akun hamun kadaka wahanun, demikian pula han, tapi wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan, dibaca naqas, yaitu dibaca hanun, hanin, pada yang terakhir itu lebih bagus. Makanya kenapa dibilang asmaul khamsah, karena pada kata yang terakhir ini, itu hanu, lebih bagus dibaca naqas. Naqas itu tidak pakai alif waw ya, tidak pakai alif waw iya. Wa fi abin wa taliyaihi, dan pada kata ab dan dua setelahnya, mana itu berarti? Ab, ham. Dah, kan kata abun dan dua lagi setelahnya, yaitu berarti akun dan hamun. Yandur, jarang dibaca naqas. Paham ini? Jarang dibaca apa? Naqas. Kan tadi bilang untuk hanu, untuk kata hanu, naqas itu ahsan. Naqas itu lebih bagus. Pada kata ab dan dua setelahnya, itu jarang dibaca naqas. Itu jarang dibilang ada abun, ro'aitu aban, marotubi abin. Demikian pula ak dan ham. Tapi wa qasruha min naqsihinna al-ashharu, dibaca qasr daripada naqas itu lebih masyhur. Amin ini. Dibaca qasr itu dibaca ada waw, ada ya, ada alif. Tiga itu daripada dibaca kurang, maksudnya hilang waw, hilang ya, hilang alif, itu ashharu, itu lebih masyhur. Tahu lebih masyhur? Lebih terkenal. Iya. Kata beliau rahimahullah taala syarah ini pembahasan asmau as-sittah, yakni yaitu anna aban wa akwan wa haman tajri majrad wa ta, yaitu lafaz ab, ham sama dengan du dan fam yang disebutkan di bait yang berikutnya 28. Alladaini sabaqa dzikruhuma, yang keduanya telah lewat penyebutannya, itu di bait sebelumnya persis 28. Faturfa'u bil wawi tunsabu bil alif wa tujar bil ya, maka dia dirofa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Nahada abuhu wa aku wa hamuha wa ra'aitu abahu wa aku wa hamaha wa marartu bi abihi wa aki wa hamiha. Wa hadhihi hiya al-lughatul masyhurah fi hadhihi talatah. Ini adalah bahasa yang masyhur pada tiga ini, karena makanya beliau bilang tadi asyharu. Amin. Ini bahasa yang masyhur pada tiga ini.
Wa sayadkurul musannifu fi hadhihi thalatha lugatain ukhrayain. Dan penulis akan menyebutkan pada 3 ini 2 bahasa lagi yang lain. Tambahan, tapi sebentar. Ada pun katahan dulu. Al-fasih fihi ayyu'rab bil harakat adh-dhahirah. Katahan yang pasti padanya di'rab dengan harokat dhahir ala nun. 6 tadi nun, makanya kurang nanti dari 6 menjadi 5. Wala yakunu fi akhirih harfu illah. Dan tidak ada pada akhirnya huruf illah, itu yang paling fasihnya. Nah, contoh hada hanu Zaidin. Ra'aitu hana Zaidin wa marartu bihani Zaidin. Ini contohnya ya, ini anunya Zaid. Maknanya tergantung. Ya, bisa bermakna umum, bisa bermakna sesuatu yang tidak bagus disebutkan. Iya. Wa ilayhi asaru biqoulihi wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Naqas pada yang terakhir ini lebih bagus. Ai an-naqs bihan ahsan minal itmam. Wal itmam jaizatun lakinnahu qalilun jiddah. Iya. Belum isyaratkan dia ucapannya nakos pada yang terakhir ini lebih bagus. Nakos padahan itu lebih bagus daripada itmam. Dan itmam boleh, akan tetapi sedikit sekali. Maksudnya antum baca sempurna. Anuha, anuhu, hanahu, hanihi. Paham kan? Itu jarang sekali. Nah, hada hanuhu, wa ra'aitu hanahu, wa nadartu ila hanihi. Bahkan wa ankarul farra, diingkari oleh al-farra jawaza itmamihi. Akan bolehnya dia dibaca apa? Itmam. Makanya kenapa jadi 5 saja? Wa huwa mahjujun bi hikayati sibawai itmam anil arab. Tapi dia al-farra yang mengingkarinya itu dikalahkan oleh hikayatnya Sibawai. Bahwa Sibawai mengatakan ada boleh dibaca itmam, dinukil dari orang Arab. Dipahami nih? Tapi itu tadi sedikit. Jadi kalau diingkari salah. Karena ada juga datang dari orang Arab. Wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Siapa yang menghafal itu adalah hujjah bagi orang yang tidak menghafal. Maksudnya orang yang menukil ada dari orang Arab itu lebih diutamakan daripada orang yang mengingkari hal tersebut. Paham kan? Maksudnya beliau ingin katakan pendapat Sibawai itu yang benarnya. Bisa diitmam. Bisa diitmam. Wa asyara bi qawli wa fi abin wa taliyaihi yandur ila akhiril bait ila lugatainil baqiyataini fi ab wa taliyaihi. Ya, yaitu kepada 2 lugo pada ab dan taliyai 2 berikutnya. Wahuma akh wa ham. Faedah lugotain anak. Salah satunya dinakas. Nakas tadi seperti hanu. Wa harful waw wal alif wal ya. Itu penghilangan waw, ya dan alif. Iya. Itu nakas namanya. Wal i'rab bil harakati dhahirah. Berarti i'rabnya dengan harokat apa? Dhahirah. Dhahirah. Iya. Terus di mana? Alal ba wal kha wal mim. Atas ba pada kata abu, atas kha pada kata aku, atas mim pada kata hamu. Nah, hada abu wa akhuhu wa hamuha. Wa ra'aitu abahu wa akhuhu wa hamaha. Wa martu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Jelas berarti ini logo pertama. Wa alaihi qawluhu, dan di atasnya ucapannya bi abihi tada adiyun fil karam. Wa man yusyabih abahu fama dhalam. Lihat, wa man yusyabih abahu. Abahu dia baca apa ini? Naqas. Dia baca naqas. Fahadhihi lugo nadiratun. Wa fi nadiratun fi ab wa taliyai. Ini bahasa dibaca naqas. Sedikit sekali pada ab dan 2 berikutnya. Wala hada qala fi abin wa taliyaihi yandur an-naqas. Itu pada ab dan taliyaihi yandur, yaitu yandur an-naqas. Wal lughatul ukhra fi ab wa taliyaihi ayakunu bil alif raf'an wa nasban wa jarra. Ini yang perlu antum pahami. Karena kalau kita baca syair tadi itu, kita akan kira bahwa bahasanya itu ab, ham 2 saja. Yaitu naqas dan qasr.
ketika kita bilang paham nakos berarti kan hilang alif wawu ya. Qasar berarti dipahami apa? Ada alif wawu ya. Ternyata bukan begitu. Ini maksudnya saya tadi sengaja diterjemahkan dulu seperti itu. Anak bilang sama antum tadi di syairnya begitu. Ternyata bukan begitu maksudnya. Bahasanya ada 3. Qasar ini bahasa kedua. Ada bahasa ketiga yang tidak disebutkan secara jelas oleh penulis di matan. Qasar maksudnya dibaca maksur, akhirnya selalu alif. Dibaca seperti isim apa? Maksur. Lihat kata beliau rahimahullah. Ini maksudnya kita berarti pahami langsung dari syarah. Apa yang boleh inginkan? Supaya nanti antum tidak salah di matan. Ternyata qasar adalah yang dibaca maksur. Lihat kata beliau rahimahullah. Lihat. Wal lughatul ukhra fi ab wa taliyai, lugo yang lain untuk ab dan taliyai ayakunu bil alif raf'an wa nasban wa jarra. Dengan alif rafa, nasab dan jar. Berarti seperti al-fatah. Berarti seperti isi maksur. Nah, hada abahu wa aqahu wa hamaha. Ra'aitu abahu wa aqahu wa hamaha. Wa marartu bi abahu wa aqahu wa hamaha. Jelas itu? Pakai apa semuanya? Pakai alif. Itu maksudnya tadi bahasa yang lain adalah bahasa qasar. Apa artinya bahasa qasar berarti? Bahasa maksur. Lihat, wa alaihi qaulu syair, di atasnya perkataannya penyair, inna abaha wa abba abaha qad balagha fil majni goyataha. Lihat, inna abaha. Kalau itu wajar. Inna abaha itu tidak samar kalau abaha. Karena kalau abaha, kalau dia kan isim inna, maksud dengan tanda apa? Alif. Kalau ini tidak sama, yang masalahnya wa abba juga ini tidak masalah. Kenapa? Atau gimana? Ke apa? Abaha yang ketiga. Itu masalahnya. Abaha yang ketiga sebagai apa? Mudhafun ilaih. Seharusnya abiha. Tapi dia pakaikan apa? Alif. Itu namanya ini dibaca seperti isim maksur. Iya kan? Sama dengan inna fataha wa fataha. Kan bunyi? Sama inna abaha wa abaha. Inna fataha wa fataha. Qad balagha fil majdi goyataha. Lihat, aba yang ketiga. Dengan bahasa qasar. Fa'alamat rafa wa nasr wal jar. Terus alamat rafa, nasb dan jarnya apa ini? Harokatun muqaddaratun alal alif kama tuqaddar fil maksur. Kalau harokat yang disembunyikan di alif sebagaimana disembunyikan pada siapa? Isim maksur. Wa hadhihi lughatu ashharu minan naqas. Ini yang boleh ingin tadi. Logo qasar lebih masyhur daripada logo apa? Naqas. Untuk ini. Iya. Berarti ada 3 logo. Nah, 2 di bait. Naqas dan qasar. Logo yang ketiga, al-itmam yang belum sebutkan di awal tadi. Di awal syarah. Yang belum bilang tadi, asan minal itmam. Nah, ternyata itu yang pakai alif ya, namanya logotul itmam. Jadi ada logo naqas tanpa alif wawiyah, ada logo qasar dengan alif semuanya, dan ada logo itmam. Apa artinya logo itmam? Apa artinya logo itmam? Yaitu dengan waw rofa, alif nasab, ya, jar. Dipahami ini? Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian beliau bilang, wahasilu ma dzakarahu fi anna ab wa akh wa ham salas lugat. Kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan pada ab, akh, ham, 3 lugat. 3 lugat. Asharu ahan takuna bil wawi wal alif wal ya. Yang paling masyhurnya dengan waw, alif dan ya. Wasani yang kedua antakuna bil alif mutlaq, dengan alif secara mutlak. Maksudnya di sini raf'an wa nasban wa jarron. Mutlak di sini maksudnya rafa, nasab dan jar dengan alif. Wasalitatu lugo yang ketiga antuhdafa minhal ahrufut tsalatsa. Dihilangkan darinya huruf yang 3. Bahwa nadirun ini sedikit. Wa anna fihan lugotain. Dan bahasanya pada han ada 2 bahasa.
Ihdaha an-naqas wa huwa al-ashhar. Naqas dia yang lebih masyhur, wa atsaniya al-itmam wa qalil. Itmam itu sedikit. Berarti tadi itu nomor 1 antakuna bil wawi wal alif wal ya, antum bilang di situ apa? Lugatul itmam. Kemudian antakuna bil alif mutlaqah, ini lugatul al-qasr. Kemudian antuh dapat minha al-ahruf salasah, lugatu an-naqas. Dipahami ini kan? Jelas, alhamdulillah. Masih lanjut berikutnya lagi syarat i'rabnya. Wa syartu dal i'rab bi ayyudafna la liya'i kaja'ahu abi kada'tilal. Itu insyaallah berikutnya. Alhamdulillah.